Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat Bang Chan, welcome back to Bang Chan Channel. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini Bang Chan akan menyampaikan tips dan trik bagi kalian yang ingin mengikuti ujian JFT Basic A2. Nah, sebelum lanjut kita ke videonya, jangan lupa dulu kalian subscribe dan share video ini jika bermanfaat. Stay tune terus ya. Oke teman-teman semua, pada video kali ini Bang Chan akan membagikan tips dan trik untuk menghadapi ujian JFT Basic A2. Nah, ini sesuai dengan pengalaman dari Bang Chan sendiri ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan realita dari Bang Chan dan bukan direkayasa ataupun berdasarkan apa yang dilakukan orang lain. Jadi ini langsung dari Bang Chan sendiri. Mungkin kita harus tahu dulu sih apa sih ujian JFT Basic itu gitu sebelum kita lanjut ke tips dan triknya. Nah, mungkin teman-teman semua juga sebagian udah ada yang tahu ya, ujian JFT Basic itu adalah ujian untuk mengukur kemampuan kita dalam berbahasa Jepang. Nah, itu hampir setara dengan JLPT N4 atau setara dengan level yang keempat. Nah, bedanya teman-teman semua, hasil dari ujian JFT Basic ini untuk saat ini hanya berlaku untuk Tokutei no Visa. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti yang lain ataupun ingin mencoba yang lain, berarti harus mengikuti ujian JLPT. Jadi kalau JLPT itu lebih menyeluruh, sementara ujian JFT Basic A2 ini hanya khusus kepada Tokutei no Visa. Oke, teman-teman semua, selanjutnya yang harus kita ketahui dulu nih dari ujian JFT Basic ini. Ujian JFT Basic ini dilakukan setiap 1 kali dalam 2 bulan. Jadi dalam setahun itu bisa 6 kali ya teman-teman. Nah, ini kalau keadaan normal, bukan dalam keadaan corona seperti ini. Nah, tapi kemarin juga sudah dilakukan tapi di cancel atau diundur lagi gitu. Jadi tidak untuk tahun ini kayaknya tidak 6 kali dalam 1 tahun. Berbeda dengan ujian JLPT teman-teman. Kalau JLPT hanya 2 kali dalam setahun yang ada di Indonesia ya, dan itu sama berlaku semua. Akan tetapi juga karena ada pandemi ini, ada corona ini juga di cancel ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini kemungkinan tidak ada. Sampai saat ini informasinya belum ada ya. Nah, untuk ujian JFT sendiri teman-teman semua, itu adalah ujian yang berbasis komputer teman-teman. Jadi kita mengerjakannya langsung di depan komputer dan hasilnya keluar langsung pada saat itu. Nah, berbeda dengan ujian JLPT yang mana itu dia ada lembar jawabannya dan hasilnya pun nanti diumumkan. Nah, sementara ujian JFT ini langsung teman-teman, langsung di sana. Dan setiap soal ataupun setiap komputer memiliki soal yang berbeda-beda. Jadi meskipun kita ujiannya dalam satu waktu, belum tentu soalnya sama. Begitupun pada periodenya, misalkan pada saat ini ujiannya di bulan Oktober, belum tentu nanti di ujian Desember ataupun di bulan-bulannya akan sama soalnya dan pasti akan berbeda teman-teman. Nah, selanjutnya yang harus juga kita ketahui dari ujian JFT Basic ini adalah JFT Basic mempunyai nilai maksimal 250 poin ya teman-teman. Nah, sementara untuk syarat batas lulusnya itu adalah 200 poin teman-teman. Jadi kita harus mengejar batas 200 poin dulu untuk lulus ujian JFT Basic. Seperti nilainya teman-teman. Nah, teman-teman pengen gak sih lulus dan mendapatkan sertifikat ataupun nilai seperti ini? Nah, yang pastinya nanti Bang Chan akan memberikan tips dan trik bagi teman-teman semua ya mengenai ujian JFT Basic ini. Nah, teman-teman semua, seperti yang Bang Chan bilang sebelumnya, kalau ujian JFT Basic dilakukan 1 kali dalam 2 bulan atau 6 kali dalam setahun, dan itu dalam keadaan normal. Nah, untuk lokasinya tidak ada di seluruh Indonesia teman, hanya ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Hanya ada 3 tempat ya teman. Nah, Jakarta ada 2 tempat, ada di daerah Kelapa Gading dan ada di daerah Jakarta Selatan. Nah, hanya 2 teman. Akan tetapi untuk daerah lain tidak ada. Jadi teman-teman yang ingin ikut ujian dari daerah lain harus ke daerah tersebut ya, bisa Jakarta, Bandung ataupun Surabaya. Sementara teman-teman untuk informasinya itu bisa teman-teman lihat langsung dari akun Instagram JFT Basic, akun resminya, ataupun di akun JP Foundation. Itu adalah akun resmi yang mengupdate dan mengupload terus perkembangan mengenai ujian JFT Basic ataupun ujian JLPT nantinya. Nah, teman-teman semua, di sini Bang Chan juga menyampaikan nih, ujian JFT Basic itu terdiri dari 60 soal ya teman-teman semua. 60 soal yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Setelah kita mengetahui informasi dari ujian JFT Basic tersebut, nah baru teman-teman Bang Chan akan menyampaikan nih tips dan trik bagaimana cara untuk mengerjakan ujian JFT Basic agar teman-teman mendapatkan nilai yang maksimal. Ataupun kalaupun tidak maksimal, minimal batas lulusnya adalah 200 poin.
tips untuk menghadapi ujian JFT Basic ini ya teman-teman, yang pertama adalah teman-teman semua harus berdoa dulu ya, pasti berdoa itu adalah utama, karena usaha ataupun ujian tanpa doa hasilnya pun juga sia-sia. Kemudian yang kedua, yang pastinya kalau kita ini menghadapi ujian baik itu ujian tertulis dan ujian sebagainya, yang pasti kita harus belajar ya teman-teman, karena kunci utama itu adalah di belajar. Tidak mungkin seseorang yang tidak belajar akan lulus dan mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi kita teman semua harus rajin belajar nih dari sekarang untuk menghadapi ujian JFT Basic di bulan-bulan nantinya. Untuk pembelajarannya tersebut, untuk ujian JFT Basic A2 ini, yang pertama adalah kanji, kemudian perubahan kalimat atau pola kalimat, kemudian yang ketiga adalah kotoba atau kosakata. Jadi ini adalah 3 poin atau 3 pembelajaran yang harus teman-teman pahami. Nah, untuk kanji sendiri ya teman-teman, untuk kanji sendiri itu teman-teman harus menguasai dan harus mengetahui ya kanji N4 dan kanji N5. Karena untuk ujian JFT Basic ini adalah campuran ya teman, campuran dari N4 dan N5, bukan seperti ujian JLPT yang mempunyai tingkat tersendiri ya, baik itu N4 ataupun N5. Jadi untuk ujian JFT Basic ini sesuai dengan pengalaman Bang Chan itu menggunakan kanji dari N4 dan N5, dan itu harus teman-teman ketahui. Kemudian yang kedua adalah pola kalimat teman-teman. Pola kalimat ini ataupun perubahan kalimat itu bisa jadi perubahan kata sifat, perubahan kata kerja, baik itu kalau kata sifat dan kata sifat i, kata sifat nah itu harus teman-teman pahami semua. Ataupun perubahan kata kerja menjadi benda dan sebagainya itu harus teman-teman kuasai. Karena apa teman-teman? Karena dengan materi yang banyak yang diambil soalnya hanya sebagian dan kita tidak tahu yang mana soal yang akan keluar. Kemudian yang ketiga adalah kotoba atau kosakata. Jadi meskipun teman-teman sudah tahu kanjinya, sudah tahu pola kalimatnya, tapi tidak mengetahui kosakatanya, itu juga tidak akan mungkin mendapatkan nilai yang maksimal teman-teman, karena kuncinya adalah di kosakata ataupun di kotoba. Nah untuk kotobanya sendiri ini adalah gabungan dari N4 dan N5 sama seperti kanji teman-teman. Jadi untuk ujian JFT Basic ini lebih merangkum ke materi N4 dan N5. Nah itu ya tips untuk mengerjakan ujian JFT Basic A2. Oke, teman-teman semua, selanjutnya Bang Chan akan menyampaikan nih trik untuk mengerjakan soal JFT Basic A2. Nah, sebelum kita masuk ke triknya, kita harus mengetahui dulu nih, kalau ujian JFT Basic itu seperti yang sudah Bang Chan bilang tadi, terdiri dari 60 soal yang dikerjakan dalam waktu 60 menit. Nah, dalam 60 soal tersebut terbagi ke dalam 4 sesi ya teman-teman. Nah, masing-masing sesi terdapat 15 soal yang harus kita kerjakan. Ya seperti yang ini ya teman-teman, seperti yang Bang Chan tampilkan di layar, inilah contohnya yang sudah ada di website dari JFT Basic ini. Nah, itu sudah ditampilkan. Nah, jadi lebih kurang formatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 sesi, di mana sesi pertama itu adalah sesi untuk kotoba dan kanji. Nah, kotoba ini adalah kosakata yang memang harus teman-teman pahami, apalagi kosakata dasar ya, seperti kata-kata yang sering kita temui ataupun hal-hal yang sering kita jumpai, itu dasar banget. Nah, kemudian juga ada kanji teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga dituntut untuk mengetahui kanji N4 dan N5 karena nanti digabung biasanya teman-teman. Nah, bisa jadi contoh soalnya itu seperti yang ada Bang Chan tampilkan ya. Nah, kemudian ada juga nih mengenai kita disuruh untuk menentukan kanji yang ini apa gitu, atau enggak dari kanji disuruh hiragananya apa sih. Nah, seperti itu teman. Nah, begitu juga sebaliknya, dari hiragana menjadi kanjinya apa sih. Nah, di sini teman-teman memang harus paham arti dari kotoba atau kosakata dan kanjinya. Nah, untuk soalnya ada 15 soal teman-teman, dan itu dicampur. Nah, kemudian yang kedua itu adalah sesi ataupun bagian untuk percakapan dan ekspresi. Nah, di sini di percakapan dan ekspresi ini teman-teman dituntut untuk mengetahui pola kalimat dan perubahan kata, baik itu perubahan kata sifat i, kata sifat nah, kemudian perubahan kata kerja menjadi benda dan sebagainya teman-teman. Nah, disinilah dituntut untuk teman-teman mengetahuinya. Nah, contoh soalnya bisa saja nanti ada percakapan. Nah, seperti yang Bang Chan tampilkan ini, percakapannya dikosongkan, kemudian nanti ditentukan nih, nah titik-titik isinya apa gitu. Dan biasanya jawabannya ini adalah jawaban yang sudah mengalami perubahan kata, teman-teman, baik itu kata sifat ataupun kata kerja. Nah, teman-teman harus fokus ya di sini, karena di sini teman harus mengetahui perubahan kata yang utamanya. Nah, setelah tahu perubahan kata, maka pola kalimatnya akan menyesuaikan teman-teman. Contoh soalnya itu bisa ya seperti bagaimana kalimat meminta bantuan, kemudian atau meminta saran, minta pendapat, ataupun menanyakan sesuatu. Nah, itu tergantung teman. Jadi banyak materi dari perubahan kata atau perubahan kalimat ini. Nah, tapi nanti di soal itu hanya dipilih 15. Nah, itu juga di bagian percakapan dan ekspresi. Sama juga teman.
Untuk yang bagian ekspresi, di sana juga ada percakapan ya teman. Nah, dan biasanya kita juga dituntut untuk mengetahui apa sih jawaban dari percakapan ini. Nah, nanti ada contoh soalnya seperti yang baca tampilkan itu teman. Nah, bagian ketiga inilah bagian listening teman. Nah, di bagian listening ini jumlahnya juga 15 soal. Jadi kita mendengarkan audio yang sudah disediakan headphone-nya. Jadi teman-teman tinggal mendengarkan aja teman dengan fokus. Intinya dari listening adalah fokus. Kemudian di bagian keempat itu adalah reading teman-teman. Nah, di bagian reading ini adalah bagian yang kita dituntut untuk menentukan nih isi dari bacaan ataupun teks yang ditampilkan. Nah, untuk bacaan ataupun teks itu bisa berupa iklan, surat kabar, ataupun pengumuman, atau bisa jadi cerita dan sebagainya, atau bisa jadi surat pengalaman, dan pokoknya mengenai bacaan teks yang bisa dibilang cukup panjang teman. Nah, di bagian reading ini teman-teman itu adalah gabungan dari hiragana dan kanji. Nah, teman-teman juga disinilah kebanyakan teman-teman yang lain yang sudah ikut ujian JFT Basic gagalnya itu di bagian reading teman-teman. Karena apa? Karena sebagian teksnya itu sudah dicampur dengan kanji dan lebih dominannya biasanya kanji teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengetahui kanjinya, hanya mengetahui kotoba saja, ya kita juga tidak mengetahui apa makna dari teks yang disampaikan. Jadi intinya seperti yang baca bilang sebelumnya, teman-teman harus menguasai kanji dan kotoba, apalagi itu saling berkaitan teman-teman. Nah, oke teman-teman, selanjutnya baca akan memberikan trik nih untuk mengerjakan soal JFT Basic tersebut. Teman-teman, nah di sini kebanyakan kegagalan dari teman-teman yang lain yang ikut ujian ini adalah tidak bisa memaksimalkan waktu ataupun mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Nah, jadi di sini kita harus dituntut untuk memanage waktu dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Nah, dari 60 soal dengan waktu 60 menit, logikanya kita harus mengerjakan satu soal dalam 1 menit. Tapi jika teman-teman mengikuti pola ini, Bang Chan yakin teman-teman tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Karena pasti waktu tidak cukup teman-teman. Tapi kita mempunyai trik nih untuk mengerjakannya. Untuk bagian sesi pertama, itu bagian kotoba dan kanji, teman-teman harus bisa memaksimalkan waktu 5-8 menit teman-teman. Nah, di sini teman-teman jangan sering membuka-buka ini ya. Jangan sering bolak-balik soal ya teman. Jadi setelah klik 1, kemudian 2, terus balik lagi ke 1, jangan ya teman. Jadi kalau bisa dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 15 itu berurutan aja. Karena kalau seandainya itu teman balik lagi, waktunya tidak akan terpakai maksimal. Nah, di sini kita harus menggunakan 5-8 menit. Kemudian untuk bagian kedua yaitu bagian percakapan dan ekspresi, teman-teman di sini memaksimalkan waktu selama 15 menit. Jadi 15 menit itu harus sudah selesai untuk sesi kedua ini, teman-teman. Cukup nggak cukup, jadi teman-teman harus sudah lanjut ke sesi ketiga. Nah, kebanyakan nih teman-teman yang lain terfokus di satu sesi aja, teman. Jadi kelamaan mikir di satu sesi, sampai lupa di sesi yang lainnya kita masih ada harus dikerjakan. Jadi harus mikir lagi. Sementara sebaiknya itu setelah selesai sesi ini 15 menit, lanjut ke sesi ketiga. Begitu juga ya dengan sesi-sesi yang lainnya. Jadi harus bisa memaksimalkan waktunya, teman-teman. Nah, untuk sesi yang ketiga yaitu listening. Nah, di sini teman-teman dituntut untuk mengerjakan 15-17 menit, teman-teman. Dengan waktu yang ada, teman-teman harus bisa memaksimalkan mungkin. Karena apa, teman-teman? Karena listening ini secara otomatis soal itu akan mengulang sebanyak 2 kali. Nah, di sini kalau bisa kita tuh mengerjakan 1 kali aja, teman-teman. Jangan mencoba kedua kalinya. Nah, jadi setelah selesai 1 kali pengulangan, teman-teman jangan menunggu di pengulangan kedua, teman-teman. Jadi harus fokus. Setelah selesai dan mendapatkan jawabannya, langsung aja teman lanjut ke soal selanjutnya. Jangan menunggu ke pengulangan yang kedua, teman-teman, karena nanti akan menghabiskan waktu dari teman-teman sendiri. Nah, teman-teman semua, di bagian listening ini juga nanti di sana ada pilihan bahasa, teman-teman. Nah, di situ bisa teman-teman lihat seperti yang baca tampilkan ini, ada pilihan bahasa. Di pas bagian listening ini, teman-teman bisa membuka dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya apa, teman? Biar teman-teman tahu apa yang ditanyakan oleh soal. Jadi kita sudah mengetahui dalam bahasa Indonesia, jadi kita bisa fokus untuk mengetahuinya. Setelah kita melihat translate ke bahasa Indonesia, baru kita cari jawabannya ataupun kita dengarkan dari jawaban listeningnya itu. Nah, selanjutnya di sesi yang keempat, yaitu sesi reading. Nah, di sini teman-teman dimaksimalkan untuk menggunakan waktu selama 20 menit, teman. Nah, di sini teman-teman harus benar-benar memanfaatkan waktunya. Karena apa, teman? Karena soalnya itu ada 15 soal dan hampir rata-rata setiap soal itu ada teks ataupun bacaannya, teman. Jadi memang kita dituntut untuk mengetahuinya. Nah, tips untuk mengerjakan bagian reading ini, teman-teman tidak perlu membaca semua teks yang ada. Jadi caranya teman-teman baca dulu nih. Teman-teman baca dulu di bagian soalnya apa yang ditanyakan, baru teman-teman bawa ke teks yang di atasnya. Jangan teman-teman baca dulu semuanya, terus teman-teman baca satu-satu, nanti akan menghabiskan waktu teman-teman semua.
intinya kita tahu dulu apa yang ditanyakan, baru kita cari jawabannya di atas. Itu kunci untuk yang banyak ini. Jadi intinya di sini teman-teman, kita memang harus dituntut memahami semua yang ada. Nah, apalagi ini berbahasa asing ya, bahasa Jepang yang mungkin bukan bahasa sehari-hari kita. Nah, jadi teman-teman, untuk informasinya ataupun informasi detail baik itu pendaftaran, jadwal dan sebagainya, di sini Bang Chan juga mencantumkan link di deskripsi. Nah, nanti teman bisa langsung buka dan bisa melihatnya teman. Di sana juga ada contoh-contoh soalnya. Nah, seperti yang sudah ada teman. Oke teman-teman semua, mungkin itu nih video dari Bang Chan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya yang lagi fokus untuk menghadapi ujian JFT Basic. Apalagi yang kemarin udah gagal, udah tahu gambarannya. Sekarang silahkan dengerin tips dan trik dari Bang Chan. Nah, aplikasikan lagi ke ujian teman-teman nantinya. Dan semoga berhasil ya teman-teman. Bang Chan doain selalu agar teman yang sukses, dia ikut ujian sukses. Dan sampai ketemu lagi di video Bang Chan selanjutnya. See you, bye-bye.